Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ini podcast pertama gue. Jadi kenapa gue buat podcast? Karena sebenarnya gue itu suka banget ngomongin hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan, kayak sudut pandang gue gitu loh. Jadi gue utarakan di sini, dan podcast ini bakalan nantinya akan membahas tentang opini-opini gue terhadap suatu hal atau cerita-cerita tentang pengalaman gue atau orang di sekitar gue nantinya. Dan disclaimer dulu, podcast pertama ini berdasarkan opini pribadi gue. Kalian bebas untuk gak setuju maupun setuju. Oke, langsung aja kita bahas materi sesuai dengan judul video ini, yaitu nakal dulu baru sukses. Kalimat ini pasti udah gak asing di telinga kalian. Kalimat yang sering banget gue denger waktu zaman sekolah dulu. Kalimatnya sih mungkin terkesan bagus ya, tapi kadang suka dijadikan pembelaan diri karena tidak mau dinasehati sih biasanya. Dan kadang kalimat ini suka dijadikan alat untuk ngejek orang yang terlihat suka belajar. Misalnya, ngapain sih lo belajar terus? Mikirin hal-hal yang masih jauh, mending menikmati masa muda dulu. Biasanya ya, kalau sekarang udah seperti ini, nanti nakalnya malah telat lo. Lo mau fase nakal lo pas lo udah dewasa. Nah, pernyataan-pernyataan ini yang buat sebagian orang akan berpikir untuk bilang, iya juga ya. Padahal tanpa kita sadari, sebenarnya dia itu tahu kalau yang dilakukan itu perbuatan yang buruk. Dan mungkin dia juga menyesalinya, tapi dia nggak bisa lepas dari perbuatan itu karena sudah menjadi habit atau kebiasaan. Akhirnya dia mencari korban lain agar dia ada temannya, dan karena dia nggak mau orang lain berbuat kebiasaan baik, sedangkan dia itu enggak. Dia nggak mau melihat orang di sekitarnya itu membuat kebiasaan yang baik, tapi dia enggak gitu. Akhirnya dia menjerumuskanlah dengan kalimat tersebut. Memang sih, kadang kalimat mau menikmati masa muda sama mau merusak masa depan itu dua hal yang beda tipis dalam segi kalimat. Tapi kalau kita pikir baik-baik, itu jelas beda banget. Terkadang orang susah untuk membedakan dua hal ini. Dan terkadang nakal dulu baru sukses ini suka dijadikan prinsip hidup mereka. Ada juga sih beberapa orang yang ketika lagi belajar di kelas, dia nggak mau belajar atau tidak mau mengerjakan tugas dengan alasan nakal dulu baru sukses. What? Kalau lo nggak mau belajar sih nggak apa-apa, tapi jangan jadikan kalimat nakal dulu baru sukses itu untuk pembelaan diri. Kayak nggak etis aja gitu. Emang lo bisa jamin kalau lo bakal sukses kalau lo melakukan hal itu? Dan ini bisa juga merugikan orang lain, karena dari perkataan tersebut bikin orang berpikir, iya juga ya, jangan-jangan gue belajar ini nantinya sia-sia. Dan ada juga orang yang menjadikan kalimat tersebut untuk menindas orang lain. Contohnya, kalau melihat orang lain suka belajar, dia seperti tidak terima. Ngapain sih belajar terus? Gak usah belajar, kan nakal dulu baru sukses. Ada juga orang yang mau menutupi kegagalannya dengan cara bilang nilai itu tidak menentukan kesuksesan. Emang, nilai itu tidak menentukan kesuksesan. Tapi bisa gak sih kalimat itu lu simpen sendiri aja atau lu ucapin di saat momen yang tepat. Jangan pas banget ketika lihat teman lu dapat nilai gede, terus lu ucapin kalimat tersebut. Itu namanya sirik dan mau membuat orang tersebut down, biar dia gak berusaha lagi untuk mendapatkan nilai yang bagus. Kalau lo gak suka lihat dia belajar, ya tinggal pergi aja gitu. Kenapa sih orang tersebut juga gak ngelarang lo untuk gak belajar kan? Selama gue hidup selama 19 tahun ini, gue udah lumayan banyak melihat karakter manusia. Dan memang gue itu tipe orang yang suka memperhatikan orang lain dan suka belajar dari pengalaman orang lain. Jadi gue bisa tahu nih, kalau gue melakukan hal ini, berarti nanti kurang lebih hasilnya yang gue dapatkan seperti ini. Yang jadi pertanyaan gue, ketika orang lain bilang nakal dulu baru sukses, apakah orang yang suka mabuk-mabukan sudah pasti akan sukses setelahnya? Apakah orang yang nongkrong sampai malam melakukan free sex sudah pasti akan sukses? Apakah kalau melakukan hal-hal yang gue sebutin tadi sudah pasti akan sukses? Apakah harus banget
nakal untuk bisa sukses setelahnya. Nah, belum tentu kan? Kalimat nakal dulu baru sukses juga sering dijadikan sebagai menjerumuskan orang lain. Yang seperti tadi gue bilang tadi, kalau ada orang yang bilang puas-puasin dulu lah nakalnya, ayo nakal bareng gue, sini, biar kita nanti sukses bareng-bareng juga. Akhirnya ditawarin lah pakai narkoba, tempat dugem, dan lain-lain, yang akhirnya itu menjadi sebuah kecanduan. Karena pada dasarnya hidup adalah pilihan. Kita yang sekarang adalah hasil dari apa yang kita lakukan kemarin. Maka kita bisa memprediksi masa depan seseorang dari apa yang dia lakukan sekarang. Kalau kata Waryun, kalau ada orang yang kerjaannya balap liar, maka bisa jadi masa depannya dia akan melakukan tabrakan akibat sering kebut-kebutan. Kalau sekarang kita melihat dia menjadi atlet renang, berarti masa lalunya dia suka renang. Gak mungkin dari mulai dia brojol dari perut emaknya, langsung sejago itu renang di kolam yang cukup dalam. Kalau sekarang kita lihat dia menjadi hafiz Quran, berarti dulunya dia suka ngafalin Al-Quran. Gak mungkin kan dia menjadi hafiz Quran karena dulunya dia suka banget tawuran. Gak mungkin. Kalau kita melihat seseorang sering dapat lomba olimpiade, karena masa lalunya dia suka belajar. Kalau sekarang kita melihat ada seseorang yang pandai banget menyampaikan hadis dan Al-Quran, karena masa lalunya dia tekun dalam belajar agama. Gak mungkin karena dia dulunya pengedar narkoba. Gak mungkin. Kalau ada orang yang suka mencuri, maka bisa jadi masa depannya kira-kira ditangkap dan dipenjara. Tapi kan kak, ada orang yang dulunya nakal, jahat, berada di jalan yang tidak benar, tapi sekarang baik dan sukses. Iya, ada yang dulunya nakal, tapi sekarang sukses karena dia mau berubah. Makanya dia jadi baik dan sukses. Kalau dia tidak mau berubah juga dia gak mungkin jadi baik dan sukses. Seperti Ustadz Aditya Abdurrahman, dulunya adalah seorang anak punk selama 10 tahun bergabung dengan komunitas anak punk. Baru akhirnya dia menyadari kesalahannya dan menilai sikap anak punk itu bertentangan dengan nilai agama. Dan beliau merubah keadaannya dengan belajar agama, ikut pengajian, dan hingga akhirnya dia menjadi ustadz. Selanjutnya juga ada almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Kalian pasti udah tahu lah ya siapa almarhum Ustadz Jeffrey ini. Dia dulunya seorang preman, bahkan pecandu narkoba. Tapi beliau berubah dan akhirnya sama, dia pun menjadi ustadz. Jadi apapun keadaan kita saat ini, kalau kita mau berubah, gak ngeluh, mau belajar, dan tidak malu atas usaha yang kita lakukan, maka keterpurukan itu suatu saat akan menjadi keindahan. Jadi jangan mentang-mentang kamu sudah masuk ke lingkaran setan, terus kamu mikir kalau kamu tuh gak dikasih jalan untuk berubah. Dan yang terpenting jangan menjerumuskan orang lain. Kalau udah tahu diri kalian itu susah untuk berubah, dan itu perilaku yang buruk, setidaknya gak usah nyuruh orang lain untuk melakukannya, atau membuat mereka malah down, dengan kalimat nakal dulu baru sukses, atau semacamnya lah. Jadi kesimpulannya adalah, pilihan setiap orang itu beda-beda. Dan kita gak bisa menyamaratakan hal tersebut sesuai dengan pikiran kita. Jangan mengeluarkan kata-kata yang seakan terkesan menjerumuskan gitu. Kalau mau nakal sih bebas, tapi kalian harus tahu konsekuensi yang kalian lakukan itu apa. Apakah itu sangat merugikan buat orang lain dan diri sendiri atau enggak untuk kedepannya gitu sih. Gitu aja sih. Kalau mau berargumen bisa banget tulis di kolom komentar. Kalau kalian ada tambahan atau ada yang salah dari perkataan gue menurut opini kalian, boleh komentar tapi dengan kata-kata yang baik. Jika tidak bisa, lebih baik tidak usah dikeluarkan, karena itu akan merugikan diri kalian sendiri nantinya. Dan kalau di agama gue itu bisa jadi dosa jariah gitu. Nah oke, gitu aja. Oke, see you di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.